Hai semuanya, ini gue Let Me Today. Ramai di TikTok yang membicarakan tentang The Simpsons dapat meramal masa depan. Tapi kali ini spesial topiknya adalah tentang ramalan. Rencananya video ini mau gue upload di channel gue satu lagi, yaitu di Me Today. Tetapi karena di sini subscribernya masih sedikit, jadi ya udah gue upload di sini. Soalnya Me Today itu adalah channel yang banyak menganalisa kasus, sedangkan di sini channelnya lebih banyak tentang storyteller. Jadi jangan tunggu lagi, sekarang langsung pencet tombol subscribe karena gue mau jelasin tentang temuan gue, analisa gue, bagaimana cara The Simpsons dapat meramal masa depan. Kalau yang baru-baru ini lagi viral adalah episode Bart versus Australia yang rilis di 19 Februari 1995. Viral karena ada pernyataan Presiden Jokowi yang mengundang warga negara Singapura untuk tinggal di IKN di Kalimantan. Sehingga banyak menimbulkan kontroversi yang menimbulkan konspirasi. Kalau sebenarnya The Simpsons ini bukan meramal, melainkan merancang suatu kejadian agar dapat terjadi di masa depan. Tak peduli berapa lama rancangannya itu dapat terwujud, entah dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, atau yang di kasus ini adalah 28 tahun. Ramalan ini yang disebut sebagai predictive programming. Sebenarnya gue mau jelasin apa yang gue paparkan ini berdasarkan dari sumber-sumber yang mana. Tetapi nanti dibilangnya kalau gue ini cuma bacain berita. Padahal sebenarnya gue cuma mau buktiin omongan gue ini gue ambil dari mana. Bukan sekedar asal ngemeng apalagi hoax. Tapi buat kamu yang penasaran sumber mana aja yang gue pakai sebagai referensi, kalian bisa cek di deskripsi. Predictive programming adalah salah satu teori tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran masyarakat agar dapat menerima suatu kejadian di masa depan. Supaya kejadian ini dapat terlaksana, biasanya ada peran pemerintah atau pejabat tertentu. Desain kejadian ini terlebih dahulu diperkenalkan oleh media seperti buku, dan yang kasus The Simpsons ini adalah film. Contohnya, seperti di buku Fidelity yang terbit di tahun 1898, buku ini mengisahkan tentang kapal besar yang bernama Titan. Dan sebagaimana yang kita tahu, Titanic tenggelam di lautan Atlantik di tahun 1912. Penulis buku ini yang bernama Robert Morgenson sempat ditanya mengenai kemiripan antara kisahnya yang tertulis di dalam buku ini dengan kapal Titanic. Seperti ukuran kapal, walau beda lebih panjang Titanic 25 meter dan sama-sama tenggelam akibat menabrak gunung es di lautan Atlantik. Juga lifeboat yang tidak mampu mencakup semua penumpang yang ada di kapal tersebut. Tapi apapun pertanyaannya, Robertson menyanggah. Karena memang pada saat itu sedang tren desain dan model kapal yang serupa. Dan ada beberapa kejadian tentang tenggelamnya kapal. Ini hanya kebetulan. Gue pernah bahas trivia tentang kapal Titanic dan kemiripannya. Kalian bisa tebak mana yang kapal Titanic. Linknya ada di sini. Jadi kalian bisa mengamati kemiripan desain kapal pada saat itu. Sebenarnya apa sih tujuannya memperingati masyarakat akan datangnya suatu kejadian atau bencana? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar masyarakat dapat mempersiapkan tentang hal ini dan menerimanya sebagai suatu perubahan menuju kemajuan. Selain itu, untuk memperkecil kontribusi penolakan dan keributan di masyarakat. Tapi kalau gini, malah jadi kontroversi baru. Kalau masyarakat sudah tahu tentang predictive programming ini, berarti hal ini sudah diprediksi juga. Ini mungkin nggak seperti prediksi tentang Timnas Indonesia menang di U17. Cuma prediksi yang berbeda. Nah, jadi ada salah satu adegan di mana Lisa Simpson sedang memegang majalah yang ada gambar Twin Towers serta angka 9. Dan angka 9 itu letaknya tak beda jauh dari Twin Tower ini. Seperti September 11. Tanggal di mana Twin Tower itu ditabrakkan pesawat. Al Jean yang menulis skenario acara tersebut bilang, kunci untuk mendapatkan ramalan yang benar adalah keberuntungan dan banyaknya episode yang diproduksi. Jika Anda menulis 700 episode dan Anda tidak memprediksi apapun, maka Anda sangat buruk. Jika Anda melempar cukup banyak anak panah, Anda akan mendapat sasaran. Tapi Al Jean bilang kalau prediksi itu tidak disengaja. Dan di sini letak keanehannya, karena banyak yang tidak mempercayai omongannya. Pasti juga ada di antara kalian yang nggak percaya, kecuali gue. Ya, gue percaya sih omongan dia. Karena apa? Nanti gue jelasin. Simak terus.
Karena anehnya, kenapa dilempar anak panah, tapi kok berkali-kali tepat sasaran. Contohnya seperti kematian Kobe Bryant yang kalau di nisan ini digambarkan 2014, meleset 6 tahun dari waktu kejadian. Entah memang disengaja atau meleset prediksinya. Apalagi Kobe Bryant itu kan kelahiran tahun 1978, kalau di sini 1933. Tapi kalau emang prediksinya sama-sama jatuh dari heli, itu kelihatannya sadis ya. Nah, itu episode yang dirilis tahun 1993. Dan memang Kobe Bryant ternyata sudah lama lalang buana kesana kesini pakai helikopter. Sekilas memang The Simpsons akan meramalkan kematian Kobe Bryant akibat kecelakaan helikopter. Tetapi kalau ngelihat dari nisan ini, di mana umur Kobe Bryant adalah 80 tahun. Jadi setidaknya The Simpsons justru mengharapkan umur Kobe Bryant itu panjang umur. Kecelakaan heli Kobe Bryant itu terjadi di tahun 2020. Dan memang kemungkinan kecelakaan akibat heli jatuh itu pasti ada. Tetapi itu sangat kecil. Jadi bukan karena ramalan atau konspirasi. Di episode Bart versus Australia, di mana Bart menunjuk ke peta Australia, tetapi di atasnya ada tulisan Singapura, padahal harusnya Indonesia, ya kan? Tadi gue udah sebut kalau episode itu keluaran tahun 1995 dan ajakan Presiden Jokowi di Juni 2023, baru-baru lalu ini. Kenapa? Karena pada saat ini sampai beberapa tahun sebelum ajakan ini, di Singapura itu memang harga rumah sedang tinggi-tingginya. Jadi ya diundang supaya ikut meramaikan IKN. Tapi apa benar Kalimantan dikuasai Singapura? Ya, memang di Kalimantan itu banyak investor asing, terutama dari Singapura. Nah, di sini penyanggahan gue. Kenapa? Karena menurut hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI menyebutkan negara Singapura merupakan investor asing terbesar. Baru kemudian disusul Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat. Itu riset tahun lalu, 2022. Tapi karena ini episode tahun 1995, jadi gue mau bahas ya yang berdasarkan hasil di tahun 1995 itu. Dan untuk menjawab hal ini, kita mundur dulu ke beberapa tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 1992. Karena di tahun 1992 ada suatu kejadian di mana AFTA, ASEAN Free Trade Area, baru dibentuk. Saat itu anggotanya ada 6 negara: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Singapura. Lalu menyusul Vietnam tahun 1995 dan Laos serta Myanmar 1997. Tujuan AFTA ini dibentuk untuk menjadikan kawasan ASEAN bagi anggota AFTA agar dapat menjadi tempat produksi yang kompetitif sehingga produknya memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional, atau dengan kata lain untuk membuka peluang investasi industri Singapura di negara-negara tersebut. Supaya nggak dibuat ribet regulasinya, supaya nggak kena fee, dan supaya dapat cuan lebih banyak. Ditambah, tepatnya 1 Januari 1995, Singapura resmi menjadi World Trade Organization yang mewajibkan lingkup investasi bebas sampai memberlakukan penurunan tarif hingga 0% di tahun 2000 dan liberalisasi perdagangan yang dilakukan Singapura terhadap Indonesia karena sama-sama anggota AFTA. Dan ini juga yang diprotes oleh Luhut pada baru-baru ini, ya ada protes-protesnya dikit karena Singapura kan itu kan kecil dibanding kita. Jadi kalau kita lihat lagi, kalau di peta ini Kalimantan dan Sulawesi menyatu. Pada awalnya gue berpikir seharusnya Sumatera juga digabungkan, karena kalau kita ngelihat banyak investor yang invest di perkebunan sawit, seharusnya Sumatera juga, karena Sumatera juga salah satu perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Lalu kenapa Singapura yang besarnya hanya setitik itu di posisi yang nggak benar? Namun kemudian gue teringat lagi isu yang baru keluar pada saat itu. Karena saat itu Singapura sedang menjadi trending karena baru bergabung di WTO. Dan ukuran Singapura di peta ini tidak akan kelihatan. Maka akan menjadi sia-sia nih kalau misalnya ditulis kata Singapura tanpa ada pulaunya. Terkesan negara hayalan gitu. 6 negara yang tadi gue sebut itu di peta ini letaknya berdekatan dengan isu Singapura yang kecil itu merajai Asia. Harusnya Singapura terlihat lebih besar daripada 6 negara tersebut.
Jadi Brunei pun di-merger ke Indonesia, dan Sulawesi serta Kalimantan itu juga di-merger supaya terlihat lebih bigger. Dan ini kenapa ditulisnya Bangkok, harusnya kan Thailand. Tetapi ya nggak apa-apa, orang sudah tahu kalau Bangkok itu adalah ibu kotanya Thailand. Nah, momen berharga inilah yang dibingkai oleh The Simpsons di dalam satu peta ini. Jadi dari sini timbul pertanyaan lain. Pasti ada nih salah satu orang atau lebih yang ada di serial The Simpsons ini yang sangat tertarik dengan politik atau keuangan. Untuk membuktikan omongan gue ini, setidaknya yang harus dicari adalah orang dengan background entah dari keluarga pejabat atau ya entah dia memang ada relasi dengan pejabat atau politik atau kuliah hukum, keuangan dan sebagainya. Dan gue langsung menemukan jawabannya di pencarian pertama gue, yaitu Matt Groening. Kok bisa Matt Groening? Karena Matt Groening tertarik pada jurnalisme sejak ia kuliah. Dia emang suka gambar-gambar kartun. Apalagi dia bekerja sebagai direktur sirkulasi di Los Angeles Reader dan juga kartunis. Ini juga yang menjelaskan adegan Catch Them If You Can yang rilis 25 April 2004, di mana pada saat itu Homer serta Marge sedang ada di first class, mereka naik pesawat dan Homer pegang majalah The Economist, bilang ke Marge, "Look at me, I'm reading The Economist. Did you know Indonesia is at a crossroad?" 4 hari kemudian The Economist bikin artikel tentang Indonesia dan menyebut juga The Simpsons. 7 bulan kemudian The Economist buat headline Indonesia is at a crossroad. Kenapa 2004 kok ada di Economist tentang Indonesia? Apalagi di judul, di headline-nya itu dibilang Indonesia is gambit catur. Dan 2004 pada saat itu sedang ada catur politik, yaitu pemilu. Jadi nggak heran kan, karena memang sudah circle-nya Matt Groening yang jurnalis dan memiliki banyak berita-berita menarik. Dan di Simpsons ini memiliki banyak karakter-karakter yang aneh. Sebagai jurnalis, ia bertemu dengan berbagai macam orang. Karena profesinya juga sebagai jurnalis, mereka terbiasa untuk membuat prediksi supaya The Simpsons kelihatan seru, tetapi sekaligus juga menakutkan. Ini nggak heran sih, karena memang pangsa-pasarnya The Simpsons bukan buat anak di bawah umur. Gua nggak percaya tentang teori predictive programming itu. Tapi kalau kalian masih ada sanggahan, kalian bisa komen di bawah. Apa ada hal lain yang perlu gua bahas? Tapi di channel gue yang satu itu aja ya, bukan di sini. Jangan lupa subscribe dan like channel baru gue, Like Me Today, dan juga channel gue yang satu lagi, Me Today. Karena cuma gue yang demen analisa model-model begini.